Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan aljabar linear dan matriks. Pertemuan ketiga kita akan bahas masalah matriks ya. Pengantar matriks. Oke. Apakah matriks? Matriks rectangular array of number in array called entries of matrix. Ya. Secara sederhana, matriks adalah array ya, susunan angka dalam bentuk persegi 4. Kemudian entry-nya number di dalam array tersebut disebut sebagai entry. Contoh matriksnya seperti apa? Misalkan ini matriks ya. Jadi ini matriks 3 baris 2 kolom. Jadi kemudian di sini ada disebut entry, misalkan 1 itu adalah entry dari baris 1 kolom 1. Tapi kalau misalkan di pemrograman kalau mulainya indeksnya dari 0 berarti ya ini entry 0, entry baris 0 kolom ke 0. Itu kalau kalian hitungnya dari indeksnya 0 ya. Kemudian bisa jadi ini matriks ukuran 3 kali 2, 3 baris 2 kolom. Kalau yang ini adalah 1 kali 4 atau 1 baris 4 kolom. Yang ini adalah matriks ukuran 3 kali 3, 3 baris 3 kolom. Kemudian ini adalah matriks ukuran 2 baris 1 kolom, matriks 2 kali 1, dan ini adalah matriks 1 kali 1. Nah, matriks seperti ini yang satu baris saja ini sering bisa juga disebut sebagai vektor kolom. Kalau yang ini matriks yang cuman ada satu kolom beberapa baris kita bisa sebut sebagai vektor baris ya. Ya bisa disebut sebagai vektor ini ya, dua ini. Nah, kemudian cara penjumlahannya gimana ya, sama seperti biasa. Kalau kita menjumlahkan matriks A plus B, berarti nanti kita jumlahkan per elemen. Jadi 2 ditambah minus 4 hasilnya adalah minus 2. 1 ditambah dengan 3, 4 gitu kan. 0 ditambah 5 hasilnya dari 5. Kemudian 3 plus 1, 4. Jadi mengkalikannya sesuai dengan menjumlahkannya sesuai dengan baris dan kolom masing-masing entry gitu ya. Nah, sedangkan kalau dikurang seperti itu juga. Misal matriks A dikurang matriks B, berarti di sini 2 dikurangi minus 4 hasilnya adalah 6 ya. 2 dikurangi 4 yaitu adalah minus 6. 1 dikurangi 3 adalah minus 2. 0 dikurangi 5 adalah minus 5. Nah, kemudian di sini matriks hanya bisa dijumlahkan kalau ukurannya sama. Kalau misalkan beda, misalkan A plus C itu tidak ada gitu ya, atau A minus C itu tidak ada. Kenapa? Karena ukuran matriksnya berbeda. Jadi syaratnya penjumlahan harus ukurannya sama. Oke. Itu adalah cara penjumlahan dan pengurangan matriks ya. Kalau dijumlahkan per entry-nya setiap sesuai dengan indeks baris dan kolomnya masing-masing. Nah, kemudian juga ada perkalian matriks dengan skalar. Jadi misalkan ada suatu bilangan dikalikan dengan matriks, misalkan matriks A adalah 2, 3, 4, 1, 3, 2. Misalkan 2 kali A, berarti 2 kali 2, 4 gitu ya. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 1, 2. 2 kali 3, 6. 2 kali 1, 2. Jadi kalau misalkan dikali skalar ya berarti dikali dengan setiap entry-nya. Kemudian misalkan min 1 kali B itu sama dengan 0 kali min 1, 0 itu ya, 0 kali min 2, 0 kali min 3, min 7.
min 1 kali 1, min 1 dikali min 1, 1, min 1 dikalikan 3, minus 3, min 1 dikalikan dengan minus 5, jadi 5. Kemudian juga sama, misalkan C dikalikan sepertiganya, ini adalah salah satu contohnya. Kemudian apabila ada min 1 dikalikan B, bisa juga disebut sebagai minus B. Nah, bagaimana dengan perkalian? Oke, karena A berukuran 2 kali 3 dan B berukuran 3 kali 4, 3 baris 4 kolom maksudnya ya, maka hasilnya adalah matriks A kali matriks B itu adalah 2 baris 4 kolom. Jadi dia ngikutin syarat perkalian matriks adalah kolom matriks pertama tuh harus sama jumlahnya dengan baris matriks yang kedua. Misalkan matriks pertama kita sebut sebagai A, kemudian matriks kedua disebut sebagai B, maka kolom di A, jumlah kolom di A harus sama dengan jumlah baris matriks B. Kalau tidak bisa dikerjakan, tidak ada perkaliannya. Nah, contohnya seperti ini. Ini dikalikan ya. Jadi misalkan baris kita pengen menghitung entry dari baris kedua kolom ketiga. Jadi baris kedua dikalikan dengan kolom ke-3 di matriks B. Ini matriks A, ini matriks B ya. Berarti semua entry di baris kedua itu dikalikan dengan semua yang ada di entry dari matriks B kolom ketiga gitu ya. Berarti nanti 2 kali 4 dijumlahkan dengan 6 kali 3 ditambah dengan 2 kali 4 ya ditambah dengan 6 kali 3 ditambah dengan 0 kali 5, seperti ini ya. 2 kali 4, 6 kali 3, 0 kali 5, sehingga hasilnya adalah 26. Kemudian misalkan untuk menghitung baris 1 kolom 4, maka semua yang ada di baris pertama semua yang ada di baris 1 matriks A akan dikalikan dengan semua entry yang ada di kolom 4 matriks B. Jadi misalkan 1 kali 3 ditambah dengan 2 kali 1 ditambah dengan 4 kali 2. Jadi 1 kali 3 tambah 2 kali 1 tambah 4 kali 2 sama dengan 13. Jadi ini adalah caranya ya, cara perhitungannya. Nah, kalau misalkan mau dihitung lengkap ya berarti nanti saya kopikan balik aja ya. Mana ya? C, saya kopikan dulu. Atau ini aja sih, saya ambil di buku sini. Ini adalah contohnya ya. Tadi operasi matriks perkalian. Nah, oke. Nah, misalkan ini tadi ya, matriksnya adalah 1 2 1 2 4, kemudian baris berikutnya 2 6 0 dikalikan dengan B 4 1 4 3, baris berikutnya 0 min 1 3 1, baris berikutnya 2 7 5 2. Jadi kalau mau dihitung semuanya seperti ini, jadi baris 1 kolom 1 itu 1 kali 4 ditambah dengan 2 kali 0 tambah 2 kali 4 kali 2 sama dengan 12.
Kemudian untuk baris 1 kolom 2 itu adalah 1 kali 1 ditambah dengan 2 kali minus 1 ditambah dengan 4 kali 7. Ya, ini hasilnya, proses perhitungannya hasilnya adalah 27. Seperti itu untuk perkalian matriks. Nah, untuk mungkin lebih jelasnya nanti kita coba lakukan proses perkalian ini nanti di pertemuan yang meeting ya, di Google Meet insya Allah. Nah, contoh latihan ya, nanti kita mungkin akan coba lagi satu pertemuan lagi. Pertemuan yang di Google Meet ya, jadi ada ketemu di semua kelas. Nah, sistem persamaan linear yang pernah kita buat itu juga bisa dibikin matriksnya ya. Misalkan ada sistem persamaan linear seperti ini, nanti kita ubah jadi matriks gitu ya. Bagian awal dijadikan satu matriks sendiri, kemudian sama dengan ini jadi matriks sendiri, matriks matriks kolom ya. Nah, apa saya ini salah sebut? Apa bedanya matriks baris sama matriks kolom? Matrix with only one row is column row vector, berarti vektor baris ya, benar ya. Ini disebut sebagai vektor baris, sedangkan matriks dengan hanya satu kolom bisa disebut sebagai vektor kolom atau kolom matriks. Vektor kolom ya. Ini vektor kolom, ini vektor baris, benar-benar. Berarti di sini tadi ini dijadikan vektor matriks kolom gitu ya, karena matriksnya cuma satu kolom. Kemudian diubah jadi seperti ini. Ini karena 1 kali X ini bisa ditulis seperti ini ya, 1 kali X1 tambah 2 A1 2 dikalikan X2, dan sampai berikutnya A1 N dikalikan dengan XN. Kemudian berikutnya juga ini kan sama A21 dikalikan dengan X1, kemudian A2 kalikan dengan X2, A2N dikalikan dengan XN, sama ya. Jadi sistem persamaan linear itu bisa juga ditulis sebagai persamaan matriks. Ya, tolong pelajari sendiri apa yang itu disebut sebagai transpose matriks, kemudian trace matriks. Ini slide-nya. Nanti kita ketemu lagi insyaallah di Google Meet-nya di hari biasanya perkuliahan. Oke, ini saya akhiri dulu. Tapi jangan lupa tolong pelajari bagaimana apa itu disebut sebagai transpose matriks, kemudian juga trace matriks, dan juga tolong dipelajari slide, pelajari kembali bagaimana proses penjumlahan matriks, kemudian perkalian matriks dengan skalar, perkalian skalar dengan matriks, kemudian perkalian matriks dengan matriks. Oke. Silakan pelajari dulu ya. Kalau ini pelajari kembali. Oke, ini aja pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.